Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, masih di adab seputaran ibadah haji dan umroh. Sekarang kita di poin ke-6, halaman ke-90. Penulis wafaqahullah mengatakan, yusannu liman arada al-ihram. Yusannu disunahkan, dianjurkan, liman arada al-ihram, bagi yang ingin ihram, an yagtasila, agar mandi. Disunahkan bagi yang ihram agar mandi qabla al-ihram, sebelum ihram. Jadi ihram itu memulai niat rangkaian ibadah haji dan umroh. Kalau dalam sholat ada namanya takbiratul ihram. Takbir yang dengannya mengharamkan beberapa perbuatan yang sebelumnya halal dalam sholat. Nah, ihram juga sama. Nanti ada dimulai ihram itu dari miqat. Setelah ihram nanti akan berlaku larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, sebelum kita ihram, jika nanti ibadah haji atau umrah, dianjurkan untuk mandi dulu. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala, hatta idza ataina Dzul Hulaifah, sampai ketika kita tiba di Dzul Hulaifah, disebut juga Bir Ali. Dzul Hulaifah ini tempat atau miqat penduduknya kota Madinah. Jadi orang yang berniat umrah dari Madinah, maka dia ihramnya di sini, di Dzul Hulaifah. Waladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakar. Asma bintu Umais waladat, melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ada perempuan yang melahirkan. Farsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus atau mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa asna, apa yang harus aku perbuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iktasili, mandilah kamu, wastasfiri, dan pakailah penutup. Maksudnya
Ini kan lagi nifas ya. Pakai penutup agar darah nifas itu tidak kemana-mana. Bisaubin, dengan pakaian. Wa ahrimi, dan ihramlah kamu. Jadi wanita itu wanita haid atau wanita nifas, ketika ihram dia tetap ihram. Tapi nanti nyampe di Mekah dia tidak melakukan rangkaian ibadah umroh. Kalau yang haid dia nunggu dulu suci. Kalau tidak suci sampai dia pulang, dia tetap melakukan umroh kecuali sholat. Dan umrohnya sah. Nanti biasanya kalau terutama yang perempuan ya, jika melakukan umroh atau haji, terus di waktu tersebut haid, nah itu jangan lupa untuk konsultasi kepada pembimbingnya. Jangan misalnya seorang perempuan ikut ibadah umroh atau haji, lalu dia haid, terus dia tidak bilang dan melakukan rangkaian ibadah seperti orang lain. Nah ini nggak sah. Nggak boleh ada sholat misalkan, itu nggak boleh dilakukan. Biasanya ya, pembimbing itu akan nanya, kalau ada perempuan yang haid, maka gini, 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 gini. Baik, kita kembali. Di sini yang jadi dalil, iktasili, mandi lah. Ya, di sini perempuan yang nifas harus mandi. Apalagi atau seorang laki-laki yang perempuan yang biasa, tentu dia dianjurkan mandi sebelum ihram. Baik, itu yang keenam ya. Jadi mandi sebelum ihram. Kemudian yang ketujuh, yusannu lirrijal atau rajul, disunahkan bagi laki-laki, ini bagi laki-laki, idza arada al-ihram, jika ingin ihram, disunahkan bagi laki-laki jika ingin ihram, an yatatayyaba, agar memakai wewangian, minyak wangi, fi badanihi, di badannya, la fi siyabi ihramihi, bukan pada pakaian ihramnya. Jadi laki-laki disunahkan yang ingin melaksanakan ihram memakai minyak wangi. Ini sebelum ya. Dan minyak wangi tersebut ditempelkan di badannya, bukan di pakaiannya. Karena pakaian ihram itu nggak boleh beraroma wangi. Ya, pakaian ihram tidak boleh beraroma wangi untuk laki-laki. Jadi memakai wangian di tubuhnya, bukan di pakaian. Wa mimma yutayyibuhu, dan dari yang dia pakaikan wewangian adalah ra'sahu, kepalanya. Kalau kita keramas mungkin ya. Kemudian waliyatahu, jenggotnya, jenggot. Ini bisa pakai misik ya. Wayuk sirut tuib, dan hendaklah dia perbanyak wewangian itu. Jadi benar-benar yang wangi. Wa yakunu min afdhalit tuib wa ahsani. Dan hendaklah dari wewangian yang paling utama dan paling bagus.
apalagi di Saudi ya. Tempat wewangian itu banyak sekali. Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memakaikan wewangian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim. Dan untuk ihramnya ketika beliau ihram. Walihillihi, dan untuk halalnya nanti setelah selesai ya. Qabla ayyatufa bil bait, sebelum beliau tawaf di Baitullah. Nabi Aisyah memakaikan wewangian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan sebelum tawaf atau setelahnya. Jadi setelahnya ya, bukan sebelum ihram. Karena setelah dia mulai masuk niat, nggak boleh pakai wewangian. Tidak boleh, kecuali nanti setelah halal. Setelah halal itu setelah tahallul, dia baru boleh memakai wewangian. Sabun itu nggak boleh. Sampo. Makanya kepada yang ingin berangkat haji atau umroh, diharapkan agar betul-betul mengikuti manasik dengan benar. Mengikuti manasik, tata cara dengan benar. Yusanu lirrajul, dianjurkan bagi laki-laki al-ihramu, ihram fi izarin warida, memakai izar, sarung, warida, dan selendang. Ada ya biasa untuk laki-laki di yang warna putih itu. Kalau perempuan itu baju biasa yang menutup aurat. Wana'alain, dan 2 sandal. Memakai sandal. Fa'an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal yuhrim ahadukum, hendaklah ihram salah seorang kalian fi izarin warida, pada sarung dan selendang, wa na'lain, dan 2 sandal. Rawahu Ahmad, sahahahu Ibnu Khuzaimah. Yusanul ihram, disunahkan ihram akibat salatin intayassara zalika. Yusanul ihram, disunahkan ihram akibat salatin, setelah melakukan salat. Intayassara zalik, jika mudah hal tersebut. Jika mungkin, jika mudah untuk melakukan sholat, sebelum ihram sholat dulu.
Wa kaunuha fariidatan huwal aula. Dan keadaannya dalam sholat fardu, setelah sholat fardu, nah itu lebih utama. Misalnya setelah sholat zuhur, setelah beres sholat, dia kemudian ihram. Atau setelah sholat asar. Dan jarang, tapi ada sih. Kalau jamaah Indonesia biasanya setelah zuhur. Kalau jamaah Indonesia setelah zuhur atau setelah asar biasanya. Yang bertolak dari Madinah. Kalau dia berangkatnya dari Madinah, biasanya dari hotel itu jam 1 atau jam 2. Lalu menuju ke Dzul Hulaifah, ke Bir Ali. Setelah itu sholat asar di sana, atau sholat sunnah di masjid, ya. Kemudian dia bertolak ke Mekah. Fa'an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Umar radhiyallahu an berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Aqiq. Yaqul, Atani laila atin min Rabbi. Telah datang kepadaku malam tadi seseorang dari sisi Rabbku. Jadi ada malaikat. Faqala, beliau berkata, Salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di lembah yang diberkahi ini. Waqul, dan katakanlah umratun fi hajjah. Umratun fi hajjah. Jadi kalau pas di tempat atau di mikot tersebut sholat dulu. Sholat wajib misalkan. Tapi kalau tidak pas, biasanya kita berwudu, kemudian sholat sunnah di masjid tersebut 2 rakaat, lalu bertolak menuju ke Mekah. Ini kalau kita pernah haji atau umroh, kebayang di sini. Tapi yang belum, semoga Allah mudahkan. Dan di antara rangkaian ibadahnya ya tadi, sebelum ihram itu mandi, ihram di mikot, kemudian hendaklah ihram setelah melakukan sholat. Ya, baik. Kemudian yang ke-9, lil haji salah satu anwa. Haji ada 3 jenis. Jadi haji itu ada 3 macam. Kulluha jaizah. Semuanya boleh. Maksudnya boleh dilakukan, kita mau pilih cara yang mana. Fi qawli amati ahli ilmi rahimanallah wa iyyahum. Di dalam perkataan atau menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi keumuman ahli ilmu, yakni para ulama, membolehkan 3 jenis itu. Fa'ala man arada al-hajja, bagi yang ingin melaksanakan haji, fa'ala man arada al-hajja, bagi yang ingin melaksanakan haji,
an yakhtara wahidan minha, hendaklah dia memilih satu darinya. Hendaklah dia memilih satu darinya. Wahia, tiga jenis itu adalah at-tamattu' wal qiran wal ifrad. Tamattu', qiran, dan ifrad. Wal afdalul ansak as-salasati, dan yang paling utama ketiga tata cara tersebut adalah tamattu, haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu, setelah itu baru ibadah haji. Dan ini biasanya yang banyak dipraktikkan terkhusus jamaah Indonesia. Rangkaian detailnya saya belum pernah ya, tiga-tiganya. Hanya dari tata cara yang terlihat, rata-rata jamaah Indonesia itu haji tamattu, umroh dulu baru setelah itu melakukan ibadah haji. Lianna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaro bihi, beliau memerintahkannya, ashabahu, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi yang utama, yang pertama itu haji tamattu. Summal kiron, kemudian haji kiron. Li'annahu yajma'u baina haji wa umroh. Baina hajin wa umroh. Karena haji kiron itu menggabungkan antara haji dan umroh. Berbarengan. Ya. Summal ifrad, kemudian haji ifrad. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, la syakka, tidak diragukan lagi, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qarinan, beliau melakukan haji qiran. Beliau melakukan haji qiran. Wal mut'atu ahabbu ilai, dan haji tamattu lebih aku sukai. Baik, jadi haji itu ada tiga jenis, tamattu, qiran, dan ifrad. Dan yang disebut yang sering dipraktikkan, diamalkan oleh jamaah terkhusus Indonesia biasanya haji tamattu. Yusannu, disunahkan, lil haji, bagi yang lil hujjaj, lil haji, bagi yang haji, al-iksaru minat talbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, ucapkan itu min awwali ma yuqim, dari sejak awal dia ihram, ila, sampai, an yushri'a, dia memulai fi rami jamaratil aqabah, jumratil aqabah, sampai dia memulai melempar jumrah aqabah. Terus ya, baca talbiyah.
Kalau yang umroh sejak ihram sampai dia melihat Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, baru dia bersiap-siap untuk tawaf. Tidak talbiyah lagi. Misalnya yang umroh berangkat dari Madinah. Setelah dia ihram, maka dia terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus sampai dia masuk di Masjidil Haram. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimat talbiyah kadzalik. Merutinkan talbiyah seperti itu. Nah, ini bayangkan saja dulu ya. Nanti di kemudian hari Allah mudahkan, baru akan terasa. Ya. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, karena adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kana ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi boncengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Arafah ila Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Summa ardafal fadla minal Muzdalifah ila Mina. Kemudian selebihnya dari Muzdalifah ke Mina. Qala fakilahuma qala, masing-masing keduanya berkata, lam yazal sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada dua keadaan tersebut tidak henti-hentinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi, membaca talbiyah, hatta roma jamratal aqabah, sampai beliau melempar jamratal aqabah. Jadi Nabi terus baca talbiyah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala, walladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, demi Allah maksudnya. Laqad kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama taraka talbiyah, beliau tidak meninggalkan talbiyah. Hatta Roma jamratal aqabah, sampai beliau melempar jumrah aqabah. Illa an yafliqaha bitakbir, kecuali sesekali beliau menggabungkannya atau menyelipkannya dengan membaca takbir atau tahlil. Jadi zikir terus ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak talbiyah. Baik, yang 12. Yusannu lil muhrim, disunahkan untuk yang ihram, idza wasala ila Makkah, jika telah tiba di Mekah,
Jadi kalau sudah tiba di Mekah, an yubadiro, hendaklah dia segera. Dia segera bidzihabi ilal masjidil haram. Ana isi dulu ya. Baik, kita lanjut. Poin ke-12. Disunahkan bagi yang ihram apabila sampai di Mekah agar segera bidzihabi ilal masjidil haram untuk berangkat ke Masjidil Haram. Agar berangkat ke Masjidil Haram li'ada'i nusukihi, untuk melaksanakan rangkaian ibadahnya. Jadi ketika sampai di Masjidil Haram, di Mekah, segera ke Masjidil Haram. Ya istirahat dulu sejenak, nggak masalah. Misalkan dari Madinah perjalanan lumayan jauh. Kalau naik bis bisa 6 atau 8 jam. Naik kereta 3 jam atau 2 jam setengah. Istirahat dulu misalkan di hotel. Makan biasanya. Istirahat sebentar. Langsung ke Masjidil Haram. Wa yakunu awwala ma yubda'u bihi, dan adalah yang pertama kali dia mulai adalah at-tawafu bil Ka'bah. Tawaf Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Baik, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Ya. Wahada tawaf, wahada tawaful awal, dan tawaf yang pertama ini binisbati lil mu'tamir umrotan mufrodatan, jika disandarkan kepada orang yang umroh saja, umrotan mufrodah, umroh saja, umroh semata, jadi bukan haji, ini umroh, atau mutamatti'an biha ilal haji, atau dia akan tamatu menuju ibadah haji. Kan haji tamatu itu umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji, atau haji tunggal saja, atau umroh tunggal saja. Maka ini disebut tawaful umroh. Tawaf umroh, wa huwa ahadu arkaniha. Dan ini merupakan salah satu rukunnya. Kalau nggak dilaksanakan, nggak sah. Maksudnya apa? Tawaf untuk umroh secara umum ya. Umroh itu kan kapanpun bisa. Tawaf ini rukunnya, merupakan salah satu rukun. Kalau tidak tawaf, nggak. Atau seorang yang melakukan haji tamattu, kan umroh dulu dia. Nah, tawafnya itu termasuk rukun. Wabi nisbati lil qarin wal mufrad, dan dinisbatkan kepada haji qarin dan haji qiran dan haji ifrad, ini namanya tawaf kudum. Tawaf kudum. Wa huwa bi nisbati lahuma sunnah, bukan wajib. Jadi kalau tawaf kedatangan untuk haji qiran dan haji ifrad itu sunnah, hukumnya bukan wajib. Falau tarakahu fala haraja alaihi. Seandainya dia meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya. Lakin la yasihu lahu masa'yul haji, tapi tidak sah baginya, bagi keduanya, sa'i haji.
Jadi tawaf misalkan dia langsung sa'i dan dia meniatkan itu sebagai rangkaian ibadah haji. Nah, itu tidak boleh. Muqaddaman didahulukan qabla yaumil id, sebelum yaumil id. Illa ba'da hadha tawaf, kecuali setelah tawaf ini. Iya. Jadi kalau haji kiron dan haji ifrad, walaupun dia tawaf lebih awal, tapi jangan langsung sa'i. Sa'inya nanti dia setelah yaumul id. Baik. Yustahabul iksar, disunahkan memperbanyak min dzikrillahi ta'ala, berzikir kepada Allah, fil haji, dalam ibadah haji, kullihi, seluruhnya. Nah, di sini panjang ayatnya. Nanti bisa dilihat di surah Al-Baqarah 198 dan sampai 201. Lihat, kuncinya di kalimat ini. Fadkurullaha, kemudian wadkuru, wastagfirullah, fadkurullaha. Ini banyak berzikir. Dan di sini ada faidah, lihat ya. Di faminan nasi, di antara manusia ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami kesenangan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagi dia pahala di akhirat, bagian di akhirat. Maksudnya apa? Kalau ibadah haji dan umroh, di sana banyak tempat-tempat mustajab. Jangan hanya minta dunia. Jangan hanya minta kaya. Tapi lupa akhirat. Hendaklah seperti orang yang kedua. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia, di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini baca. Ini juga dibaca ketika tawaf dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Doa sapu jagat ini. Jadi perbanyak zikir. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi. Berzikir, menyebut nama Allah. Setiap umat kami jadikan mansakan, manasik, tata cara ibadah. Tujuannya lihat kurus Allah, agar mereka mengingat nama Allah. Fadkurus mallah, sebutlah nama Allah, ingatlah nama Allah. Kadzalika sakhkhara lakum walitukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Baik. Kalau kita lihat dari beberapa ayat yang panjang ini, tadi disebutkan esensinya atau perintahnya agar memperbanyak zikir, mengingat Allah. Di sini bisa kita ambil faidah. Pada dasarnya,
ritual ibadah apapun yang kita lakukan, hendaknya menjadikan kita ingat kepada Allah. Maksudnya ingat kepada Allah itu, ingat kita ini punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ingat Allah itu pencipta kita, pemberi kita banyak nikmat, agar kita bersyukur. Ingat Allah, zat yang akan mewafatkan kita. Ingat Allah, Allah punya surga dan Allah punya neraka. Semua ibadah seperti itu. Jangan kita melakukan ibadah, tapi pikiran kita yang tergambar adalah kenikmatan dunia semata. Apalagi misal di dalam rangkaian ibadah haji dan umroh ini, orang terkadang tergiur dengan kemegahan dan kemewahan serta pernak-pernik yang ada di sana. Atau malah dia seperti misalnya dia melihat Ka'bah. Ka'bah itu bukan Allah. Ka'bah itu simbol. Kita perlakukan sebagaimana Nabi memperlakukan Ka'bah. Jangan fokus kepada zat Ka'bah. Ini bahaya. Tapi perlakukanlah Ka'bah sebagaimana Nabi memperlakukannya. Jadi berbanyak zikir. Karena ibadah haji dan umroh termasuk kesempatan yang langka bagi kita. Kita beruntung misalnya Allah mudahkan. Saudara-saudara kita belum tentu bisa. Ya. Wa an Nubaysyah al-Hudali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11 12 Zulhijjah, ayyam aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah. Merupakan hari kita makan, minum, ya, menikmati. Kemudian jangan lupa wa dzikrin lillah, mengingat Allah. Rawahu Muslim. Wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mauqufan qalat innama ja'alallahu at-tawafa bil bait, tidak lain, innama hanyalah Allah menjadikan tawaf di Baitullah, maksudnya Allah mensyariatkan tawaf di Baitullah, kemudian wa baina Safa wal Marwah sa'i, wa ramyal jimar, melempar di jumrah, melempar kerikil, ya. Tujuannya apa? Liiqamati dzikrillah ta'ala, untuk menegakkan zikir kepada Allah, agar ingat kepada Allah. Tujuannya itu bukan sekedar melihat jutaan manusia euforia dengan kondisi itunya. Tapi tujuannya agar kita mengingat Allah. Contoh sederhana, ya. Kita melihat lautan manusia yang sangat banyak. Sama semuanya pakai baju ihram. Kita bayangkan, dan manusia itu berasal dari berbagai macam negara dengan warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Bayangkan kondisi tersebut nanti kita di padang mahsyar, yang kita dikumpulkan dari manusia
sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya. Dan ketika di padang mahsyar nanti dikumpulkannya untuk dihisab. Nah itu mengingat Allah itu seperti itu. Baik. Satu lagi. Yusannu fi yaumi Arafah, disunahkan pada hari Arafah tanggal 9, an yastariha, agar istirahat, awalan nahar, di awal siang, fayakil, maka dia qailulah, tidur siang, qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, sebelum matahari tepat berada di tengah-tengah. Summa yatafarraq, kemudian dia meluangkan waktu doa, untuk berdoa, ba'da salat zuhri wal asri, setelah salat asar dan zuhur, setelah salat zuhur dan asar, banyak berdoa. Wa yusallihima jam'an wa qasran, dia salat keduanya, yakni zuhur dan asar, jamak qasar, dengan jamak qasar. Fi awali waktu zuhri, di awal waktu zuhur. Wa yusannu, dan dianjurkan, disunahkan, al-ijtihadu, agar sungguh-sungguh, fi doa fi hadzal yaum, ketika berdoa di hari ini, karena mustajab, serius berdoa. Di dalam rangkaian ibadah haji dan umroh banyak maqam mustajab, ya, tempat dan waktu yang doa itu mudah dikabulkan. Maka fokuslah berdoa, jangan sibuk dengan selfie, video, dan sebagainya. Ada sebagian orang yang lebih sibuk dengan itu, padahal berbanyak doa. Ma'aruf iliyadain, dengan mengangkatkan kedua tangan. Wa yudhiru, dan menampakkan al-khudu' wa tadarru', kerendahan, wal iftiqar, rasa butuh, ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa yas'aluhu min khairi dunya wal akhirah, dan hendaklah dia minta kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat. Dia minta kepada Allah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Linafsihi, baik untuk dirinya, wa ahlihi, keluarganya, wa ummatihi, dan umatnya. Jadi minta sama Allah, banyak berdoa. Wa yalihu, hendaklah dia memohon. Yalih itu meminta dengan tegas, benar-benar, ya. Meminta dengan sangat, ya.
mengiba fi doa di dalam doa, ayukarriruhu dan mengulang-ulangnya. Wa yuksiru dan memperbanyak min qauli la ilaha illallah, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perbanyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kama yusannu, sebagaimana dianjurkan, khalatu dzalika, mencampurkan perkara itu, bisyai'in minat talbiyah wa takbir, dengan sesuatu dari talbiyah dan takbir. Selingi ibadah umroh tidak lama, ya. Kalau kita start dari Madinah, setelah ihram, taruhlah perjalanan ke Mekah 8 jam atau 5 jam kalau dengan kereta, berikut istirahat dan sebagainya. Kemudian tawaf, sa'i 2 jam atau 3 jam. Berarti ibadah umroh itu sekitar dari sejak ihram sampai selesai ritualnya, itu nggak lama, nggak nyampe sehari. Maka manfaatkan untuk banyak berzikir. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, simpan dulu. Misalnya alat komunikasi udah dimatikan dulu. Selama menjalani rangkaian ibadah itu, nggak lama kok. Dari mulai ihram, tawaf, sa'i. Tapi misalnya umroh kan biasanya paketnya ada yang 9 hari, 12 hari, atau lebih. Iya, itu plusnya, ya. Di sana ada jalan-jalan, ada memperbanyak ibadah. Tapi inti dari ibadah intinya, kalau umroh itu ya tadi, 8 jam, kalau kita mulai start dari Jeddah, atau 12 jam kalau kita dari Madinah. Bahkan bisa lebih singkat dari itu, jika kita bugar, fisiknya kuat. Ibadah haji juga sama. Ibadah haji itu 6 hari, kurang lebih. 5 sampai 8 hari. 6 sampai 8 hari. Tapi kenapa 30 hari, 40 hari? Nah, itu plusnya. Sehingga termasuk yang perlu diperhatikan atau renungkan, kita fokus dulu di ibadah pokoknya, ibadah intinya. Agar apa? Ketika ibadah inti tidak sakit. Jangan sampai ritual atau rangkaian ibadah intinya belum selesai, sudah sibuk nyari oleh-oleh, sibuk jalan-jalan. Pas ibadah inti, sakit. Akhirnya tidak maksimal. Nah, ini sebagian jamaah ada yang seperti itu. Maka yang terbaik, biasanya kan ada di rangkaian acara itu. Dari pihak penyelenggara travel itu sudah memberikan, misalkan hari ini kemana dulu, umrohnya di hari keberapa. Nah, itu jaga kesehatan kita. Karena sayang, kita sudah banyak berkorban, biaya, tenaga, tapi tidak maksimal. Jangan sekedar tujuan dari ibadah umroh atau haji itu, kita hanya sekedar ingin bisa melihat Ka'bah. Jangan sekedar kita ingin pulang dengan punya foto di depan Ka'bah, atau pulang dengan membawa gelar haji atau umroh. Tapi ingat, ibadah haji dan umroh itu ada tujuan besar. Di antaranya agar kita ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah. Sehingga berapapun pengorbanan yang kita keluarkan itu
akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah sesisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.